Ada informasi yang cukup menarik dan menghebohkan publik Indonesia. Bagaimana dalam salah satu sesi acara pertemuan para politisi-politisi Nasdem di DPW Sumatera Barat, mereka kemudian membuat sebuah tagline untuk melawan para buzzer yang menurutnya yang telah berpotensi membuat keterbelahan anak bangsa. Buzzer. Aksi gerakan melawan buzzer para penghasut pemecah belah bangsa dilakukan dalam rapat konsolidasi DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama puluhan relawan pendukung Capres Anies Baswedan di auditorium gedung kantor DPD Partai Nasdem Sumut. Gerakan jari telunjuk menempel di bibir sebagai simbol kedamaian dalam pemenangan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang yang didukung Partai Nasdem. Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Iskandar, saat memimpin rapat konsolidasi bersama para relawan pendukung Capres Anies Baswedan berikrar untuk berjuang penuh pencapaian target 65% perolehan suara di Sumatera Utara. Rapat konsolidasi DPW Partai Nasdem Sumut bersama puluhan relawan terdapat 5 poin kesepakatan dalam pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024-2029 mendatang. Dengan meneladani kepribadian sosok Capres Anies Baswedan yang santun, cerdas, dan mengutamakan persatuan kesatuan bersama Partai Nasdem dan relawan untuk berjuang melawan buzzer sehingga tercipta pemilu 2024 yang damai. Kami dalam melaksanakan sosialisasi terhadap Pak Anies adalah meneladani perilaku beliau, yaitu melaksanakan sosialisasi dengan santun, dengan damai, dengan penuh kesejukan. Dan kami tidak ingin melakukan sosialisasi dengan cara-cara menghasut, memfitnah, dan melakukan sumpah serapah. Untuk itu juga, pada hari ini juga kami menyepakati bahwasanya ada simbol perlawanan dari seluruh pendukung Pak Anies, yaitu meletakkan telunjuk di bibir, yaitu menghadapi para buzzer, para provokator, para yang ingin memecah belah bangsa. Jadi simbol perlawanan kita adalah kita minta mereka diam dan kita juga akan diam. Buzzer yang dia maksud ini mungkin adalah orang-orang yang selama ini menyerang kelompok-kelompok tertentu tetapi bagaimana dengan sebuah pernyataan dari Pak Mahfud MD yang begitu keras terhadap orang-orang yang menyerang Pak Jokowi? Siapa yang jadi buzzernya pemerintah? Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan buzzernya pemerintah juga. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Group? Bagaimana seperti Said Didu? Bagaimana situasi dalam acara pertemuan para politisi-politisi Nasdem di DPW Sumatera Barat? Ada hal yang kemudian menjadi menarik di mana mereka dalam acara pertemuan itu, satu yang mereka usung yakni hendak membungkam para buzzer. Tentu kita bertanya, yang manakah yang dimaksud oleh buzzer oleh mereka dan siapakah buzzer yang mereka maksud itu? Karena tentu sejauh ini jika kemudian kita berbicara tentang ada buzzer yang menciptakan situasi yang membuat keterbelahan anak bangsa, menurutnya yang akan menciptakan memecah belah persatuan dan kesatuan, sebagaimana juga sebelumnya Pak Surya Paloh berbicara terkait dengan para buzzer. Pertanyaannya, siapakah yang mereka maksud itu? Dan bagaimana dengan pernyataan Pak Menteri Menko Polhukam Mahfud MD ketika dia juga kemudian angkat bicara terkait dengan buzzer karena ada orang yang kemudian kadang menyerang Pak Jokowi juga secara membabi buta, hampir tidak ada kebenaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi, hampir semuanya salah. Lalu kemudian Pak Mahfud mengatakan, apakah itu bukan buzzer?
Kalau yang Anda maksud bahwa buzzer itu adalah orang-orang ya yang selalu menyerang kelompok-kelompok tertentu yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa, saya kira kita sepakat. Kita harus ya melawan ya itu semua. Justru ya kita harus menyatakan ya peran terhadap siapa-siapa saja yang hendak menciptakan keterbelahan anak bangsa. Termasuk di dalamnya ya ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian mencoba mengusung ya politik identitas ya. Politik identitas berbaju agama, berbaju ras, suku dan sebagainya. Tentu itu juga harus kita lawan. Kenapa? Karena itu nyata-nyata akan menciptakan keterbelahan antar sesama anak bangsa. Tetapi kemudian jika ada kelompok-kelompok yang kemudian menyerang Pak Jokowi secara tidak rasional ya, lalu kemudian ada warga yang mencoba melakukan counter balik, mengkritisi balik pengkritik Pak Jokowi, tentu kita tidak serta-merta untuk kemudian mengatakan bahwa itu buzzer-buzzer yang harus dibungkam. Coba bayangkan ya, jika banyak orang yang kemudian menarasikan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang mengkreditkan ya, mendiskreditkan umat Islam, yang anti-Islam ya. Pak Jokowi adalah pemimpin yang zalim ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada orang yang berceramah yang menyebutnya pemerintahan ya bak seperti Firaun ya. Apakah ini kemudian ya dibiarkan mengalir berita ini sampai kepada rakyat? Kan tidak mungkin. Lalu kemudian ketika ada orang yang muncul dan tampil melakukan pembelaan dengan memperlihatkan sejumlah capaian-capaian prestasi-prestasi Pak Jokowi, apakah kemudian itu bisa dikatakan buzzer-buzzer pemerintah? Tentu hal yang tidak objektif dan tidak elegan jika itu dibuat demikian. Karena mereka kemudian berbicara memperlihatkan akan sejumlah capaian-capaian dari Pak Jokowi. Ketika ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok masyarakat tertentu berbicara bahwa Pak Jokowi anti-Islam, pada saat yang sama ada orang yang mengangkat Bapak Jokowi mendapat penghargaan dari dunia internasional, dari tokoh Uni Emirat Arab sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Ya, apakah itu bisa dikatakan buzzer hanya karena mengangkat dan membela Pak Jokowi? Karena memang itu sebuah fakta nyata yang real di depan mata. Ketika Pak Jokowi kemudian dinarasikan orang yang banyak berbohong ya, Indonesia ini darurat kebohongan ya, Pak Jokowi sudah kehilangan kepercayaan publik ya karena kasus ijazah palsu dan sebagainya. Lalu kemudian ketika kita memberikan ya narasi pembanding bahwa Pak Jokowi mendapat hadiah ya pembangunan masjid raya di Solo oleh Presiden Uni Emirat Arab ya sebagai sebuah bentuk kepercayaan pemimpin besar Uni Emirat Arab terhadap Pak Jokowi sebagai pemimpin muslim yang berprestasi, pemimpin muslim ya yang berpengaruh di dunia. Apakah kemudian serta-merta kita dianggap ini adalah buzzer-buzzer Pak Jokowi? Tentu itu hal yang sangat keliru. Saya sepakat, tentu kita semua sepakat ya bahwa siapapun yang hendak memecah belah anak bangsa harus kita lawan. Jangankan buzzer-buzzer, siapa saja ya. Kenapa? Karena kita sudah berkomitmen bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ya, bahwa NKRI sudah final dan Indonesia menganut falsafah bernegara yang disebut dengan Pancasila yang mengayomi seluruh ya agama, suku, ras, adat dan istiadat, sebuah keragaman yang harus dirawat secara bersama-sama sebagai sebuah identitas bangsa. Kita sepakat siapapun yang hendak memecah belah harus kita lawan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya Nasdem yang berkomitmen untuk itu. Saya kira semua orang yang peduli terhadap bangsa ini akan sepakat bahwa kita akan melawan siapapun yang hendak memecah belah ya persatuan dan kesatuan Indonesia, yang akan membuat kegaduhan-kegaduhan dan keterpecahan ya keterbelahan anak bangsa dengan narasi apapun itu. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.